Kenali dirimu dan jangan berlebihan. Itu yang pernah saya dengar waktu nonton video di komunitas Salihara. Saya lupa yang ngomong siapa, cuman waktu itu bahas soal Socrates. Dan ini mungkin sekilas terdengar gampang, cuman sampai sekarang ini pun saya merasa saya tidak cukup mengenal diri saya dengan baik. Saya bahkan sampai di tahap yang pernah itu waktu mau kerja ditanya dengan pimpinannya langsung yang tanya, "Kau keahliannya apa?" Itu saya sampai di tahap yang ngeblank dan bingung. Sampai saya bilang, "Saya enggak tahu, Pak, kelebihan saya apa, keahlian saya apa." Tapi kemudian dia tanya, "Kau bisa ini?" Saya bilang bisa. Bisa Excel? Bisa. Dan saya akhirnya diterima kerja di situ. Saya sampai segitunya. Dan jangan berlebihan itu terlalu sulit untuk saya. Apalagi jangan berlebihan. Mengenal diri pun kesulitan sekali. Dan alasan kenapa saya kesulitan setelah saya pikir-pikir kembali, mungkin karena selama ini itu saya selalu bertumpu di ekspektasi orang, sehingga pilihan-pilihan hidup yang saya tentukan itu cenderung berpihak ke orang lain ketimbang diri saya sendiri. Terlepas dari saya suka atau tidak soal pilihan yang saya tentukan ini, apakah itu baik? Tentu saja tidak. Tapi apakah itu buruk? Tidak juga sih, karena ada beberapa keputusan itu yang memang harus berdasarkan, maksudnya diambil dari faktor eksternal dan bukan internal. Kenapa saya random mau membahas ini? Karena beberapa minggu ini kan saya sudah baca-baca soal ini kan, buku-buku stand up comedy. Dan sekarang kan saya lagi baca Comedy Bible. Nah, dalam stand up comedy itu, atau dalam komedi pada umumnya, itu kan terdiri dari 3 target. Jadi dalam setiap lelucon itu selalu ada target yang ditertawakan. Jadi kan ada yang ngomong, ada yang dengar, dan ada yang ditertawakan. 3 targetnya ini salah satunya itu diri sendiri. Jadi self deprecating namanya. Nah, dalam self deprecating ini kita itu mengajak orang untuk menertawakan diri kita sendiri. Masalahnya, untuk bisa menertawakan diri kita sendiri itu kita harus tahu dulu siapa kita, sehingga kita bisa mengajak penonton untuk sama-sama menertawai diri kita. Dan di Comedy Bible juga ada semacam latihan atau exercise gitu yang mengajak kita untuk mengenal diri kita sendiri. Seperti misalnya kita bekerja, pekerjaan kita apa, terus status hubungan kita seperti apa, sampai pada titik pertanyaan,
bagaimana saya dibesarkan. Itu semacam sulit untuk saya jawab karena saya juga ini sebenarnya lagi berusaha untuk mengingat-ingat dan mengenang masa-masa kecil saya, karena yang saya ingat itu hanya kayak kayak lagi nonton video short gitu yang 20 detik 30 detik terus habis scroll lagi di video lain lagi. Jadi kayak ingatan saya dari masa kecil itu pendek-pendek dan singkat-singkat dan kabur. Saya nggak tahu kenapa seperti itu, sehingga saya kesulitan untuk mengenali diri saya di masa yang lalu. Jadi saya memutuskan untuk mengatasi masalah ini tuh dengan mulai kebiasaan menulis. Jadi saya saya kan selalu bawa buku catatan kecil, dan itu saya pakai kalau misalnya tiba-tiba saya teringat satu momen di masa kecil saya, ataupun juga bukan hanya masa kecil sih, kalau misalnya saya punya pikiran atau ide atau perasaan, itu saya catat untuk bisa istilahnya di track, dilacak gitulah saya orangnya seperti apa. Karena saya juga sempat cek di chat GPT kan, saya kan tanya cara mengenali diri gitu, saya tulis, dia bilang itu salah satu caranya itu adalah dengan melihat kebiasaan, karena kita ini kan dibentuk juga dari kebiasaan, dan kebiasaan itu sifatnya mutlak. Jadi kan saya biasa berpikir bahwa saya itu orangnya A, saya itu orangnya B, saya itu orangnya C. Tapi di satu sisi saya jadi kritis dan skeptis, karena jangan sampai itu hanya pikiran yang saya pikirkan tentang diri saya itu hanya citra atau hal yang ingin orang lain lihat. Jadi kayak saya tuh menyebutkan diri saya A, diri saya B, saya ekstrovert, saya humoris, itu karena ingin orang lain itu tahu saya demikian. Ngerti enggak maksudnya? Sehingga yang paling tepat untuk mencari tahu kita itu siapa dengan menulis. Jadi inilah saya dengan kebiasaan baru saya, yaitu menulis atau istilahnya journaling. Walaupun juga kadang masih ndak konsisten. Jadi kan niatnya pengen nulis setiap hari. Memang betul saya menulis setiap hari, tapi di buku kecil, dan buku kecil ini itu bentuknya tidak karu-karuan lah, acak-acakan. Beda dengan buku yang besar itu yang satunya. Jadi begitu cara saya untuk mencoba memahami diri saya sendiri. Mungkin itu saja. Siapa tahu kalian 3 orang yang menonton ini punya masukan atau punya masalah yang sama. Apakah kalian mau sharing dengan saya dan menjadi kawan saya? Leave your comment below. I don't know. Mungkin itu saja. Thank you. Bye bye.